itu. So, keliling ke dalam untuk lebih jelasnya saya kasih informasi dulu mengenai perkampungan kami. Jadi mas-mas yang saya hormati, jadi kami ini masyarakat suku Sasak dan ini adalah kampung tertuanya. Jadi saya asli masyarakat yang tinggal di dalam perkampungan ini. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Pani. Ya, dengan Mas Bes. Yeah. Dengan Mas Dodi. Jadi Mas Dodi dan Mas Bes, saya selaku masyarakat suku Sasak di sini mengucapkan matur kampiasi, sugeng rawuh rindusan sada atau terima kasih dan selamat datang di Kampung Sade. Sekarang mas-masnya ini berada di sebuah kampung adat, kampung tradisional masyarakat suku Sasak yang tertua di bagian Lombok Selatan. Nama dari kampung kami ini Sade, Mas. Jadi Sade artinya obat. Karena Sade ini berasal dari bahasa Sasak kuno dan kami juga berbahasa daerah dengan bahasa Sasak. Dan dari tulisannya masih menggunakan huruf Sanskerta. Jadi Sanskertanya kalau di Jawa Hono Coroko. Tapi kalau di sini Hane Carake Date Sawale. Jadi yang kami pergunakan. Yang dimana Mas kami di kampung Sade ini sudah dari 15 generasi. Dari 15 generasi kami di sini, kami punya 10 kampung lagi di luar. Jadi ini adalah kampung tertua atau kampung induknya, Mas. Yang dimana kami di kampung tertua ini tinggal dari 150 rumah, 150 kepala keluarga dan kurang lebih dari 700 orang. Sedangkan kami dari 700 orang yang tinggal di dalam kampung, kami masih satu rumpun keluarga, Mas. Karena kami di sini kalau menikah dengan sepupu atau misan, dengan keluarga dekat. Saya dengan Mas Bes, kita adik kakak. Mas Bes punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki, kita nikahkan. Jadi walaupun lebih dekat, alhamdulillah tidak ada yang cacat anak kami. Jadi itu. Jadi kami di sini memang jarang sekali menikah di luar dari keluarga, biar kerah keturunan kami tetap terjaga, ada dan tradisi kami semakin erat. Karena tradisinya kalau kami menikah, Mas, di sini anak gadis kami tidak boleh dilamar. Iya, jadi kalau kita minta atau lamar secara baik-baik kepada orang tua kami, nanti orang tua kami bisa marah karena itu bukan adatnya dan merasa anak gadisnya mereka anggap sebagai barang, jadi tidak boleh dilamar. Tradisi lama yang masih kami terapkan sampai saat ini yaitu kawin culik atau kawin lari. Iya, jadi kawin lari antara cewek dan cowoknya mereka sudah pacaran atau suka sama suka, tapi kalau udah mau nikah tanpa sepengetahuan orang tua si gadis kita kabur lari bersama. Misalnya anak gadisnya dari kampung ini, kami larikan ke rumah kerabat atau keluarga di luar. Di situ kami sembunyikan sambil kami bikin syukuran karena udah berhasil menculik atau melarikan anak gadis. Di waktu bersyukuran pengantinnya dipisahkan sebelum dinikahkan. Dan untuk besok paginya wajib ada pelapor dari pihak laki-laki yang memberitahu kepada pihak perempuan bahwa anak gadisnya tadi malam sudah diculik atau dilarikan. Jadi itu tradisinya, Mas. Jadi kalau kita lamaran nanti orang tua kami marah karena itu bukan adatnya dan merasa anak gadisnya mereka anggap sebagai barang. Tapi yang boleh menculik orang sini aja gitu. Iya, yang boleh menculik orang sini saja. Tapi kalau orang luar harus suka sama suka dan lari bersama. Jadi itu bedanya. Kalau kawin lari suka sama suka. Tapi kalau kawin culik benar-benar anak gadis ini dipaksa untuk diculik. Yang boleh menculik masih dalam keluarga dekatnya. Dan kami di kampung Sade ini dipimpin sama ketua adat namanya Jeru Kliang. Rumah beliau yang di depan. Ketua adat, jadi Jeru Kliang kami panggilnya. Di bawah Jeru Kliang ada namanya Jeru Wara. Kalau pemangku adat, mangku belian. Kalau pemangku agama, kiai. Jadi di sini masih kolaborasi, Mas, begitu ya. Jadi mungkin sambil jalan, silakan kita langsung lewat. Untuk atap rumah kami alang-alang. Jadi alang-alangnya kami ambil di pegunungan. Atap alang-alang rumah kami ini kami ganti dari 6 sampai 7 tahun, Mas. 7 tahun paling lama, nanti kami ganti lagi dengan yang baru. Ya, yang sudah lama hitam, nanti kami ganti lagi dengan yang baru. Di sini tempat kami untuk taruh airnya, yang dimana air ini kami ambil di ladang, di sumur. Kami ambil airnya di sumur, kami pipa dan kami taruh di situ. Dan tradisi di sini kalau untuk anak yang baru lahir sebelum 7 hari tidak boleh keluar. Kalau udah 7 hari baru boleh keluar, kami mandikan di sini baru dikasih nama. Jadi kalau untuk makan, kami makannya di luar rumah. Sedangkan kalau untuk memasak, kami masaknya di dalam rumah. Dan di sini ini bisa kita lihat, Mas. Salah satu rumah dari masyarakat kami ini untuk lantainya sama sekali tidak menggunakan semen. Kerbau. Jadi lantai dari rumah kami ini tanah, dan untuk 1 kali seminggu tanah ini kami perkuat menggunakan kotoran sapi atau kotoran kerbau. Jadi ini masih ada bekas kotoran sapinya, masih kuning seperti ini. Dan fungsi dari kotoran sapinya selain merekatkan fondasinya biar dari tarta, dari lalat dan nyamuk tidak masuk.
Oh iya lah. Sedangkan bagian depan di rumah kami rendah, jadi kita masuk harus merunduk. Jadi walaupun kita tidak mengucapkan salam, tapi kita ada hormat. Ini fungsi bagian depan di rumah kami rendah dan tinggi ke atas, karena bagian dalam sana adalah dapur. Kalau kita lihat aksesoris rumah, di sana ada satu kepala kerbau yang menandakan bahwa anak laki-laki dari keluarga ini sudah menikah satu, Mas. Kalau 5 anak laki-lakinya, 5-limanya sudah menikah 5 kepala kerbaunya. Karena setiap acara pernikahan kami selalu memotong sapi atau kerbau sebagai hidangannya. Dan kami simpan kepalanya sebagai simbol atau bukti bahwa anak laki-laki kami sudah menikah. Bagian dalam sana dapur, di bawah sini tempat tidur untuk. Baju gini kakak bilang. Iya. Kalau kapas ini kami ambil di ladang gunung, dan kapas ini banyak kami buat jadi benang, lalu kami tenun. Dan dari atas menaranya bisa lihat perkampungan kami ya. Itu masjid kami, Mas Bes. Yang itu, ya, yang ada speakernya. Dan boleh naik ke atas sini ayo biar nampak semua. Bisa naik, Mas Dodi. Ya, Ray pelan-pelan ya. Bisa videokan kampung kami dari atas sana. Wah, mantap.